Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah meningkatkan potensi diri, meningkatkan kapasitas potensi diri kita. Di segmen sebelumnya saya belajar tentang pentingnya kesadaran di dalam peningkatan pertumbuhan atau perkembangan kepribadian. Karena pengembangan kepribadian, peningkatan potensi diri harus terjadi di tengah adanya kesadaran diri kita. Berbicara tentang kesadaran diri tidak bisa terjadi kebetulan. Itu harus kita on-kan buttonnya, tombol kesadaran diri itu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa hal apa manfaat dari adanya kesadaran diri. Sebagian besar orang yang telah mengembangkan kesadaran diri telah melawan beberapa faktor tersebut demi mencapai posisi mereka sekarang. Biasanya mereka telah bekerja sangat keras. Biasanya butuh keinginan untuk menemukan kesadaran diri. Butuh disiplin untuk melihat diri sendiri dan melakukan refleksi atas pengalaman diri kita sendiri. Dan juga membutuhkan kedewasaan untuk meminta bantuan dari orang lain, khususnya di dalam mengatasi kelemahan kita. Menjadi sadar diri juga tentunya membutuhkan pasti bantuan dari orang lain yang bisa melihat diri kita lebih jelas daripada kita melihat diri kita sendiri. Kita perlu menemukan seorang teman, bisa teman hidup, suami, istri, kolega kita, rekan satu profesi, mentor kita, anggota keluarga, mungkin seperti anak kita, menantu kita, mertua kita, orang tua kita, semuanya yang bisa dipercaya untuk bisa membantu kita, untuk bisa mengarahkan kita, dan memberi kita umpan balik yang jujur terus menerus. Nah, peningkatan kesadaran diri itu perlu ada pemahaman. Pemahaman ini adalah kita fokus pada apa yang harus kita lakukan. Selagi menemukan hal-hal tentang diri kita sendiri, cobalah memahami di mana perhatian kita harus terfokus. Kita tidak bisa melakukan semuanya. Jadi, fokuslah pada kekuatan kita. Ketika kita fokus pada kelemahan, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha menjadi rata-rata. Tidak ada yang mau jadi rata-rata. Tidak ada orang sukses yang membayar orang lain untuk pekerjaan yang biasa saja. Orang sukses menginginkan keunggulan, dan keunggulan datang dari fokus pada kekuatan. Apapun yang kita lakukan dengan baik, cobalah lakukan lebih baik lagi. Inilah jalur terbaik untuk meningkatkan potensi diri. Lalu yang selanjutnya niat.
Niat itu menjalankan yang perlu kita lakukan. Hidup harus dijalankan dengan intentional living. Hidup yang penuh dengan intensional atau intensif. Artinya, di dalam hidup yang intensif, di situ ada perbedaan antara niat baik dan meniatkan hidup. Yang pertama, niat baik itu cuman membuat orang lain senang, tetapi tidak memberikan hal positif untuk orang itu atau orang lain. Kuncinya adalah bertindak, action, tindakan. Kita hanya mendapatkan hasil ketika kita mengambil apa yang telah kita pelajari, lalu mempraktekkannya, menjalankannya. Jadi kita perlu sadar bahwa sekarang kita hidup di bawah potensi kita supaya bisa bertindak dan memperbaiki diri. Meski kita sudah menjadi orang yang sangat produktif dan sukses, kita bisa berkembang. Kita bisa meningkatkan potensi. Kita punya potensi lebih dari yang pernah kita sadari. Ada jalur menuju potensi lebih besar bila kita bersedia mengambilnya. Jadi kita perlu sadar, menemukan apa yang perlu kita ketahui. Jadi kesadaran itu penting ya. Jadi kesadaran diri itu adalah cara untuk kita terus ada di perbaikan diri atau peningkatan potensi diri. Mari kita terus ada di dalam kesadaran diri kita. Salam untuk memilih meningkatkan potensi diri. Salam untuk tetap penuh kesadaran diri. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.